Bab 5. Teriakan malam pertama. Lepaskan aku. Tunggu dulu, apa yang kau maksud melakukannya? Rania menarik tangan Aksa dari perut berusaha untuk melepaskannya. Kewajiban kita, kamu lupa, sudah jadi istriku. Kemarin saja kamu cium-ciumin aku terus di kamar hotel. Gurau Aksa ikut membuka matanya. Dia menarik telapak tangan Rania, mengelus-elus manja dengan telunjuknya. Tiba-tiba saja Rania langsung merinding karena geli. Refleks menarik tangannya kembali sambil menggerutu. Berhenti! Jangan sekali-kali menyebut malam itu lagi. Aku benci mengingatnya. Rania membalikkan badan, membelakangi Aksa. Kenapa? Kamu cantik sekali malam itu. Kamu begitu ganas seperti harimau kepanasan. Aksa menarik tubuh Rania ke pelukannya. Wajah Aksa semakin mendekat ke arah wajah Rania. Gadis itu mulai merasa gugup, pipinya memerah seperti kepiting rebus. Keduanya tampak tegang di dalam kamar yang gelap. Rania membalas dengan menatap tajam suaminya. Tangan gadis itu menggenggam erat tangan Aksa, perlahan mendekatkan tangan itu ke arah bibir Rania. Dan krek, Rania menggigit keras jari telunjuk suaminya. Astagfirullah. Aksa mengadu kesakitan, langsung duduk bangun dari pembaringannya. Refleks Aksa meniup-niup jari telunjuknya yang sakit. Rania langsung membalikkan badan membelakangi Aksa. Dia tersenyum puas di atas penderitaan suaminya. Kenapa kau menggigit jariku? Tanya Aksa sambil membalikkan tubuh Rania. Karena kau genit kepada aku. Rania kesal, wajahnya murung, namun Aksa malah tertawa dengan jawaban Rania. Sejujurnya aku berjuang keras menahan semuanya malam itu. Andai yang kau temui bukan aku, kau akan masuk ke kandang singa. Jadi kau seharusnya berterima kasih kepadaku, cetus Aksa sambil tersenyum. Pria itu mendekatkan bibirnya ke kepala Rania, dengan cepat mengecup kening pipi dan bibir Rania. Gelek, Rania menelan salivanya. Wajahnya kembali menegang. Selamat malam, tidurlah. Aksa mencubit kedua pipi istrinya, merasa gemas. Kemudian dia kembali berbaring melanjutkan tidurnya. Sebelum tertidur pulas, Rania terus menggerutu sendiri, mengutuk dirinya yang tidak bisa menghindar dari ciuman Aksa di bibirnya. Dasar mesum, berani-beraninya dia mengambil ciuman pertamaku. Daniel saja belum pernah menciumku di bibir, oceh Rania dalam hatinya. Tangannya menepuk-nepuk bibir yang sudah dikecup oleh Aksa. Keesokan harinya, Aksa terbangun lebih dahulu. Dia sudah terbiasa bangun saat dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Rania menggeliat mengganti posisi tidur, menghadapkan wajah cantiknya ke arah Aksa. Dengan jari telunjuknya, Aksa mengibaskan rambut yang menghalangi wajah istrinya. Takdir Tuhan memang tidak pernah ada yang tahu. Meski pertemuan kita singkat dan sangat aneh, tapi aku akan menerima semua kekuranganmu. Aku tidak akan memaksa untuk malam pertama kita. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aksa berbisik pelan di telinga Rania, kemudian mencium kening istrinya. Kering, kering. Suara telepon genggam Aksa menghentikan keindahan matanya menatap Rania. Wajah bahagia itu berubah jadi rasa bersalah saat membaca tertulis nama Laila di layar teleponnya. Sejenak Aksa menatap wajah Rania yang sedang tidur, kemudian menatap kembali layar ponselnya. Bagaimana kabarmu Laila? Pasti dia sakit hati mendengar aku menikah dengan wanita lain. Maafkan aku Laila, gumam Aksa, tangannya ragu-ragu untuk mengangkat telepon itu. Halo, assalamualaikum Laila, ucap Aksa. Waalaikumsalam Gus Aksa. Laila terdiam sejenak setelah mengucapkan salam. Laila biasa memanggil Aksa dengan sebutan Gus. Itu adalah panggilan untuk anak laki-laki kiai di pesantrennya. Laila, panggil Aksa.
Iya Gus, aku minta maaf, kamu sudah tahu kan apa yang menimpaku di sini? Laila di ujung telepon menahan sesak di dada. Mereka baru saja melangsungkan pertunangan dan 1 bulan ke depan adalah hari pernikahan mereka. Aku sudah tahu Gus, Kiai Bahar yang memberitahu aku dan keluarga kemarin. Gus tidak usah minta maaf kepadaku, mungkin ini memang sudah takdir Allah. Laila menangis terseguk-seguk. Aku membebaskanmu untuk memilih Laila. Jika kamu mau mundur, maka aku akan melepaskanmu. Aksa mengucap, wajahnya dia sendiri masih bingung harus bagaimana. Aku akan menunggu kalian, meski aku akan menjadi istri kedua Gus. Aksa tersentak dengan ucapan Laila. Ini artinya dia siap untuk dipoligami. Seperti yang disampaikan Kiai Baharudin kepadanya, bahwa Laila sudah menerima pernikahan Aksa dengan Rania. Tinggal bagaimana pria itu sekarang harus mengatakan semuanya kepada istrinya Rania. Telepon genggam itu sudah mati. Aksa mengambil wudhu, melaksanakan sholat malam sampai tiba waktu subuh. Pukul 4 pria itu mencoba membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rania, Aksa menepuk pipinya sambil memanggil namanya pelan di dekat telinga. Rania membalikkan badan mendekur, tidurnya semakin nyenyak. Rania, bangunlah, ayo kita sholat subuh berjamaah. Aksa kembali mengulanginya berulang-ulang kali. Tangannya mencoba menepuk-nepuk tubuh Rania agar mau bangun, namun yang dibangunkan tidak bergeming sama sekali. Dia malah menepis tangan Aksa, tidak peduli. Bisa-bisanya cewek tidur kayak gini, apa kamu pingsan? Pria itu mengambil sedikit percikan air di tangan, kemudian mengibaskan ke wajah Rania. Mah, masih ngantuk, jangan siram aku, ucap Rania membucuk. Padahal bola matanya masih terpejam. Aksa menggelengkan kepalanya, merasa kesal. Pria itu kemudian menarik selimut dari atas tubuh Rania, membalikkan selimut itu ke bawah tubuh Rania, kemudian menggulung-gulungnya sampai tubuh Rania seperti pisang molen. Hanya wajah dan kaki yang terlihat dari ujung selimut. Mama, tolong aku, suamiku mau membunuhku, teriak gadis itu mencoba menggerakkan semua badannya. Aksa tertawa, Rania akhirnya bangun juga. Kenapa kamu susah sekali dibangunkan? Tanya suaminya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Rania. Melihat Aksa semakin mendekat, Rania kembali pura-pura tidur. Jangan pura-pura, ayo bangun sholat berjamaah. Setelah itu mulai kemasi barang-barangmu, kita akan berangkat ke Jogja pagi-pagi. Aksa mengeluarkan istrinya dari gulungan selimut. Dia duduk menunggunya di atas sajadah. Rania berjalan ke kamar mandi dengan wajah kesalnya. Gadis itu biasa melewatkan sholat subuh. Jika tidak ada jadwal kuliah, dia bisa bangun tengah hari. Pagi itu keluarga Aksa akan pulang ke Jogja. Mereka sudah bersiap-siap. Sesuai perjanjian, Rania akan tinggal bersama mereka di pesantren. Aksa keluar kamar terlebih dahulu saat Rania masih mandi. Yoga memanggilnya untuk bicara di ruang tamu. Semua tampak sibuk dengan bawaan masing-masing. Salsa masih berbincang dengan Umi Hawa di ruang makan. Penampilan Salsa sudah lebih tertutup sejak bertemu dengan keluarga Aksa, meski dia belum mengenakan jilbab. Papa akan mengurus semua kepindahan kuliahnya Rania. Tolong jaga dan didik dia, Aksa. Papa ikhlas berjauhan dengannya, asal dia bisa menjadi gadis yang lebih baik, ucap Yoga menitipkan anaknya kepada menantunya. Aksa mengangguk. Itu sudah kewajiban Aksa, Pak, jawabnya sopan. Rania kami, dia ceroboh dan apa adanya. Dia juga polos, manja, dan tidak bisa apa-apa. Mohon kesabaran keluarga di sana dalam ucapan Yoga terhenti. Dari arah tangga terlihat Rania sedang berjalan seperti model. Hai, apakah kalian sudah siap? Ucapnya dengan percaya diri. Gadis itu mengenakan gaun seksi seolah akan berlibur ke pantai. Semua pandangan tertuju padanya. Mata Yoga membulat menatap sinis anaknya. Di satu sisi dia merasa malu dengan keluarga besannya yang merupakan kiai besar. Aisyah yang baru saja keluar dari kamar malah terkagum
Kagum dengan kecantikan adik iparnya, baru saja dia ingin menghampiri Rania yang sudah seperti artis. Tapi Aksa langsung menarik Rania kembali ke kamar. "Apa-apaan kamu ini? Kenapa berpakaian seperti itu?" Rania tersenyum tidak peduli dengan ucapan Aksa. Seolah dia sengaja melakukan itu untuk mempermalukan suaminya. "Ayo berangkat," Rania memegang gagang pintu. "Baiklah, ayo berangkat." Aksa menarik tangan Rania, kemudian menggendongnya ke kasur. "Ayo kita lakukan, kamu yang memancingku dengan pakaian seksimu itu." Aksa tersenyum, mulai mencium Rania. Gadis itu mulai memberontak, tangannya berusaha mendorong tubuh Aksa dari atas tubuhnya. Namun suaminya tidak peduli. "Berhenti, baiklah aku akan ganti baju." Aksa langsung berhenti melakukan aksinya. Dia tersenyum puas. "Aku tunggu di bawah, ganti bajumu dengan pakaian tertutup. Kalau tidak, kamu akan menggosok WC setiap hari di pesantren," ancam Aksa kepada Rania. "Dasar cabul, bisa-bisanya dia ngancem kayak gitu. Aku bakalan bales nanti." Rania ngedumel sendiri, tangannya mulai mengganti bajunya dengan celana dan tangan yang panjang. Dia tidak memiliki pakaian muslim tertutup seperti Umi dan kakaknya Aksa. Keluarga Aksa sampai pukul 10 pagi di Jogja. Perjalanan menggunakan pesawat lumayan menghemat waktu. Sebuah mobil jemputan dari pondok sudah menunggu mereka di bandara. Rania menatap jalanan ramai. Sebentar lagi kehidupan barunya akan dimulai. Dia akan masuk ke sebuah pesantren, sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi sekalipun. "Sudah sampai Pak Kiai," ucap supir yang menyetir mobil mereka.